Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntut ilmu bersama di hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Azam. Padanya, silakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ananda Azam. Selanjutnya kita akan membaca surat-surat pendek. Kita baca secara hikmat surat Al-Bayyinah dan surat Al-Nasr atau Al-Insyirah. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Kita akan mempelajari tentang bab 3 yaitu anak soleh, di mana bab ini akan menjelaskan submaterinya tentang manusia sebagai khalifah. Tujuan kita mencari ilmu yaitu agar kita bisa mengerti tentang khalifah. Kita sebagai manusia itu juga merupakan khalifah di bumi. Tugas kita adalah memakmurkan bumi ini tanpa mengakibatkan kerusakan. Juga menerapkan perilaku sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya tugas yang diberikan Allah kepada manusia ini sangat berat sekali, karena pada waktu itu ditawarkan kepada semua makhluk ciptaan Allah, malaikat, terus jin dan manusia. Ini ditawari tentang pekerjaan untuk melestarikan dan menjaga bumi. Semua makhluk ini tidak ada yang berani, tetapi manusia sangat bernyali. Dia mempunyai keberanian untuk mengurus semua yang ada di bumi. Kita buka tentang khalifah itu, kalau ada di pelajaran buku paket itu ada di halaman 67, pengertian khalifah ya. Sudah ketemu semuanya? Di situ disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Jadi pada waktu penciptaan manusia ini sebetulnya ditentang oleh malaikat. Gak setuju kalau Allah itu menciptakan manusia. Karena apa? Khawatir berbuat kerusakan. Namun Allah dengan tegas mengatakan, gampangane nek basane wong Jawa, "Roh tak awakmu. Lek sing tak ciptakno iki bakal gawe kerusakan." Jawabe ngono malaikat. Tapi dengan apa? Tegas pula malaikat mengatakan dengan segala kerendahan hati, dia tidak mengetahui. Jadi subhanallah, hanya Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Bisa dimengerti? Nah, kalau dari sini kita bisa mengambil pengertian bahwa khalifah itu merupakan pemimpin untuk mengurus bumi, melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah siapa ini? Allah Subhanahu dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Tentu ini tugas
yang berat bagi manusia. Tetapi Allah memastikan bahwa manusia mampu mengurus bumi ini menjadi lebih indah dan damai. Ya. Jadi bisa dimengerti Nadine? Ya. Kita itu dipercayai oleh Allah bahwa sebagai makhluk yang mampu melestarikan bumi. Kita harus bangga. Karena apa? Allah sudah mempercayakan kita untuk membuat kemakmuran di bumi. Berarti kalau tugas kita membuat kemakmuran, kalau kita tidak berbuat makmur atau membuat kerusakan, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak. Nah, tentunya yang harus dimengerti oleh manusia ya, ini adalah tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Dan ini nanti kita bahas bersama. Ya, kita bahas bersama. Ini sudah terbentuk kelompok-kelompok. Jadi kelompok 1 nanti tugasnya adalah mencari pengertian khalifah, kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 ini tugasnya adalah tugas utama manusia sebagai khalifah. Terus kelompok 3 pengertian manusia sebagai khalifah. Kelompok 4 ini tugas manusia sebagai khalifah. Sudah paham semuanya dengan tugas-tugas yang saya berikan? Nah, coba kalau sudah paham, kalian kerjakan ya, sesuai dengan tugas masing-masing. Dan ini nanti para kelompok 1, 2, 3, 4 ini mencari jawaban kepada kelompok yang lain. Agar apa? Kita saling mengisi, saling mengerti. Paham ya? Oke. Silakan dikerjakan tugas masing-masing sesuai dengan yang saya arahkan. Kelompok 1 silakan untuk mencari tugas ke kelompok yang lain. Silakan bertanya untuk ke kelompoknya. Kelompok 1. Yang lain tenang saja, nggak usah rame. Kalau jawaban di kelompok 1 sudah ketemu, berarti untuk kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok yang lain. Apakah sudah ketemu jawabannya dulu? Oke, kalau sudah bisa kembali ke kelompoknya. Sekarang dilanjutkan kepada kelompok
silakan mencari tugasnya di kelompok yang lain. Silakan yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke teman-temannya. Oke, sudah. Kalau sudah di kelompok 3, sekarang kelompok 4 tugasnya silakan ditanyakan ke kelompok yang lain. Ayo, cari. Mas, hati-hati, nggak boleh lari-lari. Mas, Mas, nggak boleh lari-lari. Oke. Sudah ketemu semuanya tugasnya? Oke. Kalau tugas kalian mencari ke kelompok yang lain sudah terselesaikan, kita akan mencoba mempresentasikan dari kegiatan kalian. Ini ya tugas presentasi kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah apa belum? Oke, coba dijelaskan di kelompok 1. Yang keras, lebih keras Tazam. Oke, sudah mengerti semuanya? Sekarang ganti ke kelompok 2. Awas. Langsung baca hasil dari diskusi kalian semuanya. Ini banter nih dong. Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, sudah paham semuanya?
paham, kita coba dari penjelasan teman-teman kalian tadi, kalau sekiranya belum paham, itu bisa menanyakan. Misalnya gini, tugas manusia atau khalifah di bumi itu untuk apa sih tadi? Menjaga dan memakmurkan kelestarian bumi, dan itu merupakan tugas. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, coba kita cari contoh kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Pintar, belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Tepuk tangan untuk itu. Kalau dari penjelasan tadi memang sangat singkat ya. Tugas-tugas para khalifah ini juga merupakan tugas yang sangat mulia. Kalau kita lebih detail itu tadi kan disebutkan hanya poin-poin oleh teman-teman kalian. Nah, lebih detail itu bisa kita pelajari di halaman 67. Tugas utama manusia sebagai khalifah yaitu terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Ya. Dari pertemuan ini jadi kita dapat menyimpulkan khalifah itu apa? Oke. Pemimpin atau manusia yang bertugas untuk mengurus dan memakmurkan bumi. Tangan untuk kalau sudah mengerti tentang pengertian dari khalifah, di sini otomatis khalifah itu memiliki tugas yang harus dikerjakan. Terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Berarti belajar itu dari kapan? Mulai kecil sampai bukan sampai besar saja, sampai liang lahat. Jadi artinya sampai tua kita mau meninggal dunia itu juga terus mencari ilmu. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah. Nah ini, jadi hati kita harus kita jaga agar tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu memberi kenikmatan yang istimewa untuk manusia, yaitu berupa akal dan pikiran ini. Ya. Terus yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kita sebagai anggota masyarakat itu kita tidak boleh egois. Egois apa sih egois itu? Pintar, mementingkan diri sendiri. Itu tidak boleh. Ya. Terus menjaga alam agar tetap lestari. Jadi manusia itu bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan yang dapat menimbulkan malapetaka, banjir, ya, banjir bandang, gunung meletus. Itu karena apa? Disebabkan kita melakukan banyak dosa. Makanya kita jangan banyak dosanya agar apa? Alam ini tetap lestari. Ya. Mengerti semuanya? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Apakah suka dengan pembelajaran seperti ini? Suka. Insya Allah kita lanjutkan dalam pembelajaran waktu yang berikutnya. Tepuk tangan itu. Marilah kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.